Mei 2024. Tentu dalam beberapa hari ini sudah ada hasil atau capaian, dan untuk itu dalam kesempatan pertama saya memberi kesediaan kepada Pak Basuki, Menteri PUPR, untuk menyampaikan hal-hal terkait dengan hasil barangkali dan capaian World Water Forum ke-10. Silakan Pak Bas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu. Apa ini? Rekan-rekan sekalian, ini baru hari kedua dari World Water Forum yang kita lakukan, World Water Forum ke-10. Semua para peserta pendaftar sampai kemarin yang mendaftar di forum di Bali ini 21.000 lebih. Kalau dihitung dari mulai stakeholder meeting 1, 2 dan kick off-nya, semua sudah mencapai lebih dari 46.000. Jadi yang terbanyak dulu Brasil berapa dulu Pak Endra? Hah? 70.000. 30.000. Nah, sekarang sudah melebihi Brasil 46.000. Ini semua bukan karena Pak Luhut, bukan karena Basuki, tapi karena Bali. Ya. Saya kira itu, Pak Luhut juga memang auranya Bali ini yang menarik orang. Mereka datang tidak yang mendaftar satu, insya Allah dengan istrinya, kalau yang sudah beristri. Jadi banyak sekali pendaftarnya ini. Jadi alhamdulillah kita bisa mengadakan World Water Forum ini. Kita sebetulnya mengekspektasinya 13 sampai 15 ribu, tapi sekarang sudah sampai 21 ribu. Ini sudah, kalau ada Presiden World Water Council, ini sudah meningkatkan standar World Water Forum yang sudah dilakukan ke 10 kali atau 30 tahun ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kami laporkan yang baru saja kita selesaikan adalah ini ada 3 hal yang membedakan World Water Forum ke-10 ini. Okay. Pertama, di dalam World Water Forum baru pertama kali dilakukan KTT. Jadi konferensi tingkat tinggi para kepala negara. Biasanya itu tidak ada, begitu forum dibuka ya langsung kepada tematik dan proses-proses biasa. Tapi kita adakan KTT yang kemarin dibuka oleh Bapak Presiden Jokowi. Yang kedua, baru pertama kali akan baru saja disahkan deklarasi menteri. Nanti akan saya bacakan hasilnya. Termasuk adanya yang ketiga, Kompedium, kita berhasil menginventarisasi di dalam World Water Forum ini dilakukan 113 proyek dengan anggaran 9,4 miliar dolar. Ini yang ada didaftar oleh Bappenas. Ya, ini adalah kegiatannya Bappenas untuk menginventarisasi proyek-proyek ini. Jadi ini adalah 3 konkret deliverables dari World Water Forum ke-10 ini. Ini juga arahan Bapak Presiden. Jadi kalau kita ada konferensi dunia, apa yang harus kita dapatkan dari itu? Salah 3-nya tadi ini. Belum termasuk nanti kalau ditanya apa manfaatnya untuk Indonesia, nanti Pak Menteri Parekraf akan bisa menjelaskan berapa dampak ekonominya terhadap Bali terutama. Okay. Kalau kita lihat pasti pesawatnya penuh semua, hotelnya penuh semua, restorannya penuh semua. Tapi kalau hitung-hitungannya Pak Menteri Parekraf yang tahu. Untuk itu saya ingin melaporkan sekaligus pada Pak Menteri Koordinator sebagai Ketua NOC-nya tentang deklarasi Menteri yang baru saja
dideklarasikan. Draftnya dibicarakan, dibahas 3 kali di Paris, di headquarter UNESCO, diikuti oleh 110 negara. Dan tadi ada satu negara yang masih pengen memasukkan lagi karena beliau tidak ikut pada 3 rapat yang dahulu, tapi masih sudah bisa kita akomodasikan, bukan menambah tapi hanya kita bacakan. Izinkan saya membacakan ringkasan dari deklarasi ini. Kalau deklarasi ini oleh World Water Council dikategorikan sebagai diplomatic victory dari Indonesia. Karena ini memang baru pertama kali bisa merangkaikan, mengumpulkan semangat dari para menteri dari para negara itu. Bali 21 Mei 2024, di bawah kekuatan Indonesia, Forum Air Sedunia ke-10, WWF 10, telah mengesahkan deklarasi menteri sebagai hasil konkret diplomasi victory bagi Indonesia. Deklarasi disahkan di akhir pertemuan tingkat menteri WWF 10 yang dihadiri oleh 106 negara dari 27 organisasi internasional. Semuanya tadi menyampaikan. Pembahasan deklarasi dilakukan dalam 3 mekanisme di Markas Besar UNESCO Paris sejak November 2023. Dalam deklarasi tersebut, Indonesia mengusung 3 prioritas utama, yaitu pertama, pendirian Center of Excellence untuk ketahanan air dan iklim guna mengembangkan kapasitas, knowledge sharing, dan pemanfaatan fasilitas yang unggul. Sebagai negara kepulauan, Indonesia wajib berada di garda depan untuk mendorong inovasi dalam pengelolaan air dan sanitasi. Center of Excellence ini bukan hanya untuk warga negara Indonesia, engineer Indonesia, tapi juga untuk negara-negara South atau lebih mungkin Asia Pasifik. Kedua, mengangkat isu pengelolaan sumber daya air secara terpadu dan pada pulau-pulau kecil. Meskipun dikelilingi perairan yang luas, Indonesia tetap memerlukan sistem kelola yang baik untuk mengatasi tantangan kualitas dan ketersediaan air bersih. Berapa waktu yang lalu ada AIS di sini, jadi untuk Archipelagic Island community states, ini kita tindak lanjuti dengan water resources management di pulau-pulau kecilnya. Dan yang ketiga, pengusulan Hari Danau Sedunia atau World Lake Day. Danau merupakan sumber pasokan air yang menghidupi manusia sekaligus memiliki fungsi sosial dan ekonomi masyarakat. Peringatan Hari Danau Sedunia ini tidak sekedar simbolis, namun sebagai salah satu kunci utama untuk menjaga kelestarian danau di seluruh dunia. Untuk Indonesia kita tahu, semua sudah tahu, membangun bendungan buatan tidak gampang, apalagi sekarang untuk pengadaan lahannya. Danau sebagai bendungan alam. Sifat dari danau maupun bendungan itu eutrophication, pengkayaan dari air. Makanya ada enceng gondok dan sebagainya, sehingga danau bisa mati. Kita harus menjaga itu untuk memperpanjang hidupnya. Inilah gunanya, kayak pasti paling banyak yang tahu Danau Rawapening, sekarang tinggal seberapanya. Itu alami, itu proses eutrophication yang kita bisa lakukan memperpanjang umurnya. Inilah gunanya peringatan Hari Danau Sedunia ini. Selain deklarasi menteri, salah satu yang menjadi capaian pada forum ini adalah berhasilnya Indonesia menyusun daftar proyek terkait air yang menjadi andalan dari berbagai negara. Sebanyak 113 proyek senilai 9,4 miliar dolar. Antara lain proyek percepatan penyediaan air minum bagi 3 juta rumah tangga dan proyek pengelolaan air limbah domestik bagi 300.000 rumah tangga. Berbagai proyek ini akan sangat bermanfaat bagi masyarakat di berbagai negara. Jadi tidak hanya untuk Indonesia, tapi juga untuk negara. Oke. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan Pak Pendulan.
Saya kembalikan pada Pak Kansong. Ya, baik, terima kasih Pak Basuki, Menteri PUPR. Selanjutnya mohon Pak Menko ya untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan World Water Forum di hari ketiga atau kedua ini, Pak. Silakan, Pak. Pak Basuki yang saya hormati serta teman-teman media, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Basuki keberhasilan pelaksanaan dari World Water Forum ini yang menurut ya paling tidak Elon bilang dia terbang 32 jam tidak menyesal sampai di sini karena dia lihat satu perhelatan yang baik. Dan Elon pun sampai ikut bicara soal mangrove dan air. Dan air ini memang masalah yang kritis sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Basuki tadi itu menjadi kontribusi pemerintah Indonesia terhadap dunia ini, yaitu 1,9 miliar dolar untuk 9,4 miliar dolar untuk 113 proyek yang disepakati selama forum ini tadi. Di samping pelaksanaan dari World Water Forum ini yang sudah berjalan dengan baik, ada juga kesan dari para kepala negara yang dibawa Presiden ke Tahura melihat penanaman mangrove yang dilakukan pada G20 yang lalu. Itu mereka sangat mengagumi dan tadi secara khusus misalnya Presiden Fiji menyampaikan ke saya enggak sulit percaya kalau tidak melihat sendiri betapa hebatnya Indonesia saat ini. Dan mereka mengagumi Tahura yang betul-betul pemerintah itu sampai detail memperhatikan. Nah, di samping itu kita juga ada satu hal yang sangat bagus, yaitu hasil Leaders Declaration dari G20 tahun 2022. Salah satu dari outcome-nya itu adalah Global Blended Finance Alliance. Itu kemarin di-launch oleh Presiden dan ada 9 negara yang terus langsung menjadi anggotanya dan ini menjadi organisasi internasional. Tadi pagi saya makan pagi juga dengan beberapa negara yang ikut menjadi founders, seperti misalnya United Emirates Arab. Mereka langsung minta segera ada pertemuan untuk menyusun programnya, karena ini program akan masuk pada Global South, jadi kerjasama negara-negara selatan dalam berbagai hal, termasuk tadi masalah air, termasuk masalah kemiskinan, termasuk masalah stunting. Jadi Indonesia punya platform untuk memberikan bantuan dalam gap financial yang terjadi di negara-negara berkembang. Dan ini saya kira juga menunjukkan leadership daripada Indonesia dan saya kira pencapaian Pak Jokowi selama 10 tahun jadi presiden yang menurut hemat saya satu pencapaian luar biasa karena organisasi ini tadi saya juga surprise juga beberapa menteri-menteri yang dari negara-negara founders itu tadi sudah langsung meminta untuk membuat program dan nanti 2 minggu tanggal 6 kami akan bertemu Zoom untuk membicarakan program itu. Nah, di samping itu juga sudah diresmikan kantor sekretariatnya dari Global Blended Finance Alliance itu di Sanur di Special Economic Zone itu sehingga itu menjadi kantor internasional di mana di dekat situ juga diresmikan kemarin research center untuk mangrove kerjasama antara Abu Dhabi, United Emirates Arab dengan Indonesia. Itu adalah inisiatif Royal Highness Muhammad bin Zayed dengan Presiden Joko Widodo. Saya kira itu pencapaian-pencapaian yang saya kira sangat banyak sekali dan ini saya kira hadiah dari kerja keras Bapak Presiden selama beliau jadi presiden yang hemat saya sangat luar biasa. Tadi saya lihat ini di luar tadi saya sama Bapak bicara sama Pak Bas waktu saya nampingin presiden juga Pak Basuki di Tahura. Ya kita ingat momen-momen yang lalu bagaimana mengerjakan itu Pak Basuki dulu buat cungkupnya itu untuk Pak Presiden rupanya terharu juga mengingat itu semua tadi jadi sangat sentimental
semua pasti ada akhirnya. Tapi yang bagus saya kira contoh, mudah-mudahan para teman-teman media menangkap kemarin Presiden waktu pembukaan dari World Water Forum memperkenalkan Presiden terpilih kepada internasional, dan itu sangat diapresiasi banyak sekali bahwa melihat kontinuitas pembangunan Indonesia. Jadi itu saya pikir satu tradisi yang ke depan harus dipegang oleh bangsa ini. Jadi bangsa yang besar itu bisa membuat satu tradisi yang baik, yang memelihara kontinuitas daripada pembangunan satu bangsa. Itu saja mungkin dari saya. Oke. Saya tambahkan ya rekan-rekan sekalian, ini tentang pelaksanaan dari World Water Forum ini. Oke. Kita melibatkan generasi muda dari semua KL. Ya, jadi LO itu bukan profesional, tapi profesional pegawai negeri itu, LO kita itu. Ya, jadi generasi muda dari PU, dari semua KL kita libatkan, kita training. Dari PU itu ada yang lamaran, ya bukan lamar, kita daftar untuk lebih dari 100, yang diterima cuma 87. Karena kita train, kita seleksi betul untuk menjadi LO. Ya, ini satu kesempatan bagi generasi muda. Untuk dosen-dosen, kami juga mengirim semua dosen-dosen dari semua universitas di provinsi, dibiayai oleh PU masing-masing 5, dipilih. Nah, ini mau saya kumpulkan juga nanti. Ini kesempatan untuk ikut di dalam forum-forum internasional mumpung di Indonesia. Oke? Jadi saya kira banyak sekali side benefit untuk itu. Ya. Jadi ada sekitar 78 dari universitas yang kami bisa kirimkan ke sini, belum yang mengirim sendiri. Oke, jadi saya kira banyak sekali kesempatan untuk kita bergaul. Kelihatannya bergaul internasional ini, beliau ini bisa pede karena hubungan internasional banyak sekali. Ya, ngomongnya ya sok tahu aja, bang gitu kan. Karena PD itu karena banyak bergaul, nggak celingus gitu orang Jawa ya. Jadi, anak-anak muda sekarang ini kan nggak celingus. Jadi supaya jangan celingus ya gaul. Oke, ini nggak terasa ini educationnya ada di situ gitu. Nggak ada tambahan Pak? Ya terakhir dari saya sebenarnya tadi malam kita mengundang semua komandan-komandan sektor Citarum Harum, itu 297 km, itu yang dikerjakan Mas Basuki selama 7 tahun terakhir ini. Banyak mungkin tidak aware mengenai ini. Jadi sungai ini dulu oleh Washington Post disebut the dirtiest river on earth, jadi sungai terkotor di seluruh dunia. Tapi sekarang sungai itu sudah lumayan bersih, ya saya tidak katakan sekarang ikan-ikan sudah hidup dan sudah mulai bisa dimakan. Tapi tetap masih kita jaga kebersihannya. Dan kemarin kami sepakat nanti akan buat acara ngundang presiden, karena dulu presiden yang memulai, ya presiden nanti akan meresmikan itu. Jadi satu kerjasama yang luar biasa juga, ternyata bangsa ini bisa membersihkan sungai yang begitu kotor. Dan kita buat buku yang menurut saya sangat bagus, ditulis oleh teman-teman anak-anak muda, persis yang disampaikan oleh Pak Basuki. Semua kita mau anak muda, karena negeri ini miliknya kita semua dan milik anak-anak muda. Itu aja, banggalah kalau jadi orang Indonesia. Terima kasih. Baik, Pak Menko mohon izin Pak Bas, bila ada pertanyaan. Pak Dirjen cukup ya. Ada 2 pertanyaan ya, banyak sekali. 2 pertanyaan in the back, di belakang ya. Satu lagi ini Mbak. Ya, Selamat siang, pertanyaan saya. Selamat siang, Karmel dari CNN Indonesia. Pertanyaan saya untuk Pak Luhut. Kemarin ini apakah sudah ada pembicaraan dengan Elon Musk terkait investasi baik di IKN maupun investasi-investasi lainnya? Terima kasih. Elon Musk itu, banyak kali cerita kita mengenai dia. Jadi, tapi waktu ketemu Bapak Presiden,
ya hampir sejam lebih saya kira dengan Presiden, itu bicara mengenai launching pad di Biak karena dia akan melaunch roketnya itu setahun 150 ya, jadi hampir setiap 1 hari 1 roket. Nah, Presiden nawarkan untuk pakai Biak, dan dia nanya ada gas nggak di situ. Saya bilang ada bintuni, jadi itu bisa ditarik pipa juga. Dan itu memang belum bisa segera karena Cape Canaveral masih dipakai sama dengan Austin, tapi itu menjadi alternatif sekarang buat dia. Nah, itu satu. Yang kedua, Presiden juga nawarkan kalau dia mau investasi di dalam lithium baterai, turunan-turunan daripada lithium baterai, jadi anoda, katot dan sebagainya itu. Dan itu saya kira bagus sekali sehingga tidak ada gap antara Indonesia dengan Amerika dalam konteks tadi EV. Karena EV itu Amerika akan menaikkan 11 kali sampai tahun 2030 jumlah mobil EV di Amerika. Nah, tanpa bantuan nikelnya Indonesia itu tidak akan pernah bisa tercapai, dan kita ingin berkolaborasi. Tapi saya ingin media nyatat ya, karena ada negara tetangga kita yang menyebut bahwa kita ini proteksionis. Itu tidak benar sama sekali. Kita hanya nikel itu hanya satu turunan yang kita larang, sampai stainless steel. Tapi kepada katot, anod dan sebagainya kita bebas, mau dia ekspor silahkan aja. Jadi tapi yang tadi layer kedua ini kita harus menikmati karena itu yang paling banyak nilai tambahnya buat bangsa Indonesia. Dan kita paham sekali mengenai supply demand, dan kita paham sekali mengenai market mechanism. Kalau di negara tetangga kita itu cost transportasinya misalnya gaji super truck sampai $200.000 setahun, ya kan cost dia jadi tinggi, dan dia harus ngangkut berapa ratus kilometer dengan truk. Kita hanya dengan $1, $2 angkutnya itu dari mining site ke tempat pelabuhan atau ke tempat smelternya. Jadi kita tidak ada. Saya mohon teman-teman media juga, kita jangan mau dibully sama negara-negara yang pengen kita ini tetap terbelakang. Tidak, bangsa ini bangsa besar. Kita jangan pernah mau dibully orang. Kita katakan yang benar dan benar. Terima kasih Pak Menko. Satu lagi pertanyaan singkat. Perkenalkan saya Putu Indah dari Antara. Jadi Pak, saya mau tanya ke Pak Bas. Jadi kan barusan ada Ministerial Declaration dan di sana ada 113 proyek. Nah, saya mau tahu ada berapa banyak proyek Indonesia di sana dan proyek-proyek prioritas Indonesia yang masuk ke sana. Kemudian tadi pagi ada pembahasan soal Global Water Fund. Nah, soal Global Water Fund itu saya mau tahu pandangan dari World Water Council gimana, apakah sepakat? Kemudian proyek yang integrated water resources itu apakah akan menunggu Global Water Fund selesai dulu atau langsung dieksekusi dalam 3 tahun WWF ini? Terima kasih. Silakan Pak Bas. Makasih. Tentang daftar proyek itu ada di depannya Ibu, Pak Irfan dari Bappenas. Oke, di situ ada daftarnya, beliau yang bawa. Oke, kami hanya ekstrak dari situ. Nanti Pak Irfan mau disampaikan sekarang, silakan Pak Irfan, supaya didengar oleh semua juga. Itu pakai ya? Ya, izin Pak. Enggak, ini memang bukan kerjanya PU, World Water Forum ini kerjaan Indonesia semua, jadi semua menteri. Lihat di sini nih, ini juga perlu Bapak sekalian. Yang kerja keras itu Kemlu. Ya, yang membuat deklarasi ini dari 110 negara di Paris itu fully Kemlu. Semua yang mendesain KTT itu juga Kemlu, kami pelaksana saja. Ya, dari semua. Ini yang juga diherankan oleh kemarin dari Menteri Cina. Dia bilang, ini siapa yang tanggung jawab daftar forum? Saya bilang kan. Tapi kenapa banyak menterinya? Jadi semua menteri kita datang. Mereka heran itu. Saya bilang ini di bawah komando, kalau itu di bawah komando Menko, saya bilang kan gitu. Loh ya kan, Pak Menko, saya, terus semua menteri ini yang menjadi, yang selalu beliau bilang, kolaborasi ini harus. Kalau semen PU sampai dengan Pak Menko aja nggak akan bisa.
Semua bekerja sama. Polri, TNI semua kerja. Yang nari dinner waktu di GWK itu tentara itu, penarinya itu. Ya, jadi semua bekerja untuk kita semua. Ya, Pak Irfan, silakan. Ya, izin Pak Menteri, mengenai proyek itu yang 113 itu terdiri dari ada studi atau kajian, ada technical assistant, ada research center, terus ada capacity development, terus juga ada proyek yang bersifat pilot project maupun proyek utuh, dan juga bilateral maupun multilateral. Adapun proyek-proyeknya untuk yang di Indonesia, yang paling besar memang dari sisi sanitasi air minum, salah satunya Inpres, tadi sudah disampaikan, terus ada PAMSIMAS juga, dan ada banyak bantuan dari seperti lembaga donor untuk di Palembang, untuk di Makassar, dan lain-lain Jabodetabek. Untuk mengenai yang lain-lain seperti halnya banjir juga ada, coastal, yang ada di sini ada di list, ada semua. Adapun daerahnya, nah ini mungkin yang ditanyakan, ada di Palembang, ada di Pantura, ada di Makassar, ada di Small Island, pulau-pulau kecil, dan Jabodetabek, serta Brantas dan Citarum. Terima kasih. Oke. Sudah ya? Oh silakan Pak Dirjen. Barangkali terima kasih Pak Menko, Pak Menteri. Tadi ditanya mengenai deklarasi tingkat menteri. Memang kalau boleh mundur sedikit, prosesnya itu sangat pelik dan sangat panjang. Jadi beberapa usulan memang tidak semuanya diterima oleh negara-negara lain. Juga usulan-usulan dari negara-negara lain belum tentu diterima oleh negara-negara lainnya. Yang tadi disampaikan Pak Menteri memang berbeda dengan forum sebelumnya yang menghasilkan deklarasi yang dinegosiasikan. Kita mencoba jalur konsultasi. Ya. Konsultasi ini kita mendengar, kita menawarkan solusi terhadap perbedaan-perbedaan pandangan tersebut, dan kita akhirnya tadi disampaikan Pak Menteri berhasil mengesahkan deklarasi menteri tersebut. Jadi salah satu yang cukup mendapat perhatian dan pertanyaan tepatnya adalah terkait dengan kompendium ini. Pertama, adanya kekhawatiran bahwa kompendium ini akan mengambil alih kegiatan-kegiatan terkait atau proyek-proyek air yang sudah ada, khususnya yang dikelola oleh organisasi internasional. Kita jawab bahwa ini bahkan melebihi apa yang dimiliki oleh organisasi internasional karena keterlibatan dari beberapa negara dan organisasi internasional serta lembaga filantropis, dan manfaatnya dirasakan oleh tidak hanya oleh Indonesia tapi oleh negara-negara lain. Poin berikutnya terkait Global Water Fund juga dibahas. Memang proses pembentukan fund ini dirasa dari sisi prosedur kurang pas kalau disahkan di dalam forum ini. Pertama, forum ini bukan seperti G20 atau PBB yang merupakan forum antar pemerintahan. Itu yang pertama. Yang kedua, sudah ada beberapa fund sejenis ini yang dikelola oleh PBB, dan kita sampaikan bahwa tidak ada salahnya pembahasan mengenai Global Water Fund ini terus dikawal oleh Indonesia sekiranya suatu saat kita akan bisa membentuk fund tersebut di masa depan. Terima kasih Pak Dirjen. Terima kasih Pak Menko, Pak Menteri PUPR, dan Pak Dirjen atas penjelasannya terkait dengan capaian World Water Forum ke-10 2024. Terima kasih juga kepada kawan-kawan pers yang sudah memberikan perhatian dan peliputannya. Saya akhiri. Om Shanti 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.